Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dulu saya pandangan agama Islam tuh sebelum kenal Islam kayak gimana ya? Kayak enggak suka juga dulu tentang Islam. Malam hari itu kan saya berpikir lagi kan secara logika tentang agama Islam sama agama yang sebelum saya. Saya pikir Islam nih kok kayak masuk akal gitu. Baik Bang Henry, sebelum kita ikrar syahadat, yang pertama ingin saya tanyakan, apakah ada paksaan atau tekanan kepada Bang Henry untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Berarti benar dari keinginan sendiri Bang ya? Ya, betul, dari hati. Benar-benar dari hati. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian selanjutnya kami bertanya kepada Bang Henry, apakah Bang Henry ini siap untuk meninggalkan peribadatan di agama yang lama dan siap menjalankan ibadah di dalam Islam? Siap Bang ya? Berusaha nanti silahkan belajar setelah ini pada teman-temannya, kepada siapa yang bisa dipelajari, sama-sama saling mengingatkan dan saling saling belajar gitu. Selanjutnya bukan pertanyaan, tapi ini adalah sebuah wasiat yang kami wasiatkan. Saudara masih lengkap? Saudara masih ada, masih tinggal kakak. Tinggal kakak? Ya. Ayah, ibu sudah? Ayah, ibu sudah pisah. Kalau mama masih ada, mama sudah pisah. Kalau bapak sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Baik. Maka dari kami setelah ikrar syahadat tidak ada pemutusan tali silaturahim. Baik, Bang Henry silahkan ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu. Alla. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita saudara Siman, Masya Allah tabarakallah, kita hari ini ngobrol-ngobrol lagi nih sama saudara baru kita, baru saja bersyahadat. Ya. Baru syahadat langsung saya tarik ke sini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kisah mu'alaf yang insya Allah ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya, terutama untuk teman-teman yang sedang galau mungkin ingin cari agama Islam itu seperti apa. Nah, kita mau cari kisahnya dari seorang mu'alaf yang baru saja meluk agama Islam. Nah, teman-teman semuanya, ini saya bersama Bang siapa nih? Nama Bang siapa? Bang Henry. Bang Henry. Itu nama lengkap? Kalau nama lengkap Henry Ucil. Oh, Henry Ucil. Panggilannya, Bang? Panggilannya kalau untuk sehari-hari biasa Ucil, biasa juga Henry. Oh, tapi lebih enaknya Bang Ucil ya? Iya. Oh, oke. Bang Ucil. Bang Ucil ini asalnya dari mana sih? Asalnya dari Ketapang. Oh, dari Ketapang. Iya. Oke, Ketapang itu di kotanya atau di kampungnya nih? Kita tinggal di kampungnya. Di kampung. Ya. Itu mayoritas agama apa tuh? Kebanyakan sih Kristen. Ya. Oh, berarti non-muslim ya? Iya. Non-muslim, oke. Bang Ucil, ini kan ngomong-ngomong tentang masuk Islam tadi ya? Iya. Dulu, waktu sebelum masuk Islam, pernah nggak sih kepikiran Bang Ucil ini kira-kira waktu sebelum masuk Islam itu pandangan terhadap Islam itu apa? Agama seperti apa Islam? Dulu saya pandangan agama Islam tuh sebelum kenal Islam kayak
gimana ya, kayak ndak suka juga dulu tentang Islam. Berarti seperti apa nih ndak sukanya? Kayak ndak suka banyak lah tentang hal-hal yang negatif lah soalnya. Oh, hal-hal negatif. Salah satunya? Salah satunya kayak gimana ya, banyak aturan kali. Oh, dulu. Berarti banyak aturan dalam Islam ya? Ya. Oke, nih kenapa? Tadi kan Bang Ucil bilang Islam ini ribet, banyak aturan. Kenapa kok tiba-tiba masuk Islam nih? Ini gimana cerita ini? Pas saya dulu, saya kan pergi ke Pontianak nih tahun 2017. Saya tinggal di Pontianak nih kan banyak orang Islam. Oke, banyak orang Islam ya. Habis itu saya belajar, ada tetangga juga bilang, dia awalnya cuma kayak cerita-cerita tentang Islam. Islam nih kayak gini. Akhirnya saya selama 1 tahun tuh kayak apa, harus belajar mendalami tentang Islam. Oke, berarti dari tetangga tuh positif semua lah tentang Islam ya? Iya. Oke. Lalu yakin dengan Islam ini? Kapan nih? Pas saya malam hari itu kan saya berpikir lagi kan, secara logika tentang agama Islam sama agama yang sebelum saya. Saya pikir Islam nih kok kayak masuk akal gitu. Oke. Terus saya lama kelamaan saya belajar lagi sama yang tetangga saya. Dia terus ngajar saya, ngasih tahu tentang Islam kayak gini. Ujungnya saya terbuka dari hati. Apa nih hal yang disampaikan yang kira-kira masuk ke dalam mungkin di hatinya Bang Ucil nih, tiba-tiba merasa bahwa Islam ini, inilah agama yang paling benar. Apa tuh kira-kira? Dia bilang kalau Allah itu kan cuma satu. Pas saya juga mikir kan, agama Kristen tuh kok ada sih, maksudnya kayak Tuhan itu bisa meninggal maksudnya. Oke. Berarti di agama sebelumnya Tuhannya bisa meninggal gitu, tapi ternyata di Islam itu hanya satu. Oke. Lalu apa nih Bang Ucil selanjutnya? Terus belajar lagi kan tentang Islam. Lama-kelamaan kayak kok masuk akal ya kayaknya. Habis itu udahlah mualaf sama dia. Langsung mualaf berarti? Langsung mualaf sama dia. Berarti langsung dengar dari tetangga nih, positif Islam, langsung masuk akal dan akhirnya masuk Islam sama tetangga ini. Itu selama 1 tahun lebih lah saya kayak belajar situ dulu. Belajar situ. Kayak dengar cerita tentang Islam. Islam tuh kayak gimana ya? Dia kalau ngajar tuh dari hal yang kecil sampai yang besar tuh dikasih tahu semua. Oke, berarti dikasih tahu. Masuk akal sekali lah gitu. Masuk akal. Oke, lalu Bang Ucil, ini kan udah masuk Islam. Setelah masuk Islam itu belajar sama tetangga, ngapain aja setelah masuk Islam? Habis itu dia cuma ngajar kayak tentang sholat ya awal. Ngajar tentang sholat. Tentang sholat ya. Cuma itu ya. Background dari tetangga ini ustadz kah atau hanya ya jemaah biasa gitu? Jemaah biasa. Masya Allah. Luar biasa ya, bisa tertarik. Berarti setiap orang itu punya ini teman-teman ya, punya mental da'i, menyampaikan kebaikan, dan insya Allah pasti ada hidayah dari yang dari Allah yang datang sama orang yang disampaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, sekarang nih Bang Ucil kan udah masuk Islam nih. Apa perasaannya? Rasanya sih kayak senang. Oke, senang. Kayak mana ya? Cuma itu aja. Memang nggak bisa dibilang ya. Susah dikata-kata lah. Nah, kebanyakan nih Bang Ucil, kalau orang masuk Islam itu pasti ada masalah tentang kaitannya dengan keluarga. Nah, pasti ya. Dengan keluarga gimana? Kalau pihak keluarga sih, kalau pihak keluarga dari mama banyak yang enggak tahu sih. Kalau dari bapak ada yang tahu. Karena kan dari pihak mama tuh karena udah cerai. Udah pisah. Udah pisah. Jadi saya minta izin sama bapak. Kata bapak boleh. Berarti betul-betul nggak ada rintangan lah ya dengan bapak. Kalau dari
Mama memang belum dikasih tahu ya? Belum dikasih tahu dari awal tuh, karena udah pisah dari kecil juga awal itu. Oh, udah lama juga ya berarti? Udah lama. Nah, kalau Bang Ucil sendiri udah pernah berjumpa dengan sosok ibu, mama? Dulu pernah pas orang tua meninggal, bapak, dia datang di kampung. Oh, datang kampung? Datang kampung. Oke. Kalau mungkin alamat atau apa, tahu berarti? Alamat tahu. Oh, berarti kira-kira nih, ini udah masuk Islam ya? Nanti ada nggak niatan ngasih tahu ke mama langsung? Ada. Ada. Lalu kira-kira kalau seandainya responnya ternyata enggak sesuai yang diinginkan gimana? Kalau dulu sih pernah sih saya kayak cerita dulu sama mama kalau saya udah masuk Islam, tapi responnya kayak iya ya gitu ya. Oh, berarti kayak biasa ya. Berarti kedua orang tua udah oke lah ya. Udah oke. Masya Allah, luar biasa. Berarti nggak ada rintangan lah ya. Nggak ada. Nah, kira-kira ada yang dikorbankan nggak setelah masuk Islam ini? Ada. Apa tuh? Awalnya kan saya kan masuk Islam selama 1 bulan kan, pas nyambut bulan puasa, kan saya tinggalnya sama bapak. Saya kan tinggalnya di Pontianak, kalau bapak di kampung. Pas saya 1 bulan masuk Islam tuh, bapak tiba-tiba sakit. Oh. Pas bulan puasa tuh saya balik kampung. Pas balik kampung selama 1 minggu tuh bapak langsung meninggal. Itu pas saya mualaf. Pas mualaf ya? Pas mualaf. Gimana perasaan waktu itu? Itu rasanya kayak kok diujinya kok terlalu kayak berat rasanya awal-awal tuh. Berarti baru masuk Islam langsung uji ya gitu ya? Masya Allah. Tapi pernah nggak di benak itu timbul, oh ternyata Islam ini dah berat, nyesal pula nih masuk Islam? Awal sih ada awal-awal ya. Ada nih. Apa nih? Tapi kayak lama-lama kok kayak pas saya mendalami Islam, makin hari tuh kayak makin yakin lah sama Islam tuh, kayak betul-betul kayak agama Islam. Berarti memang betul-betul yakin bahwa Islam itu sebenarnya agama yang rahmatan lil alamin lah ya, dari Allah langsung. Masya Allah, luar biasa. Jadi kedepannya mau ngapain setelah masuk Islam? Kedepannya belajar. Oke. Nah, teman-teman semuanya, nah seperti ini ketahui. Nah, mungkin satu lagi ya, kayak terpikirkan saya kan, kayaknya orang bilang kan ini bukannya baru syahadat ya katanya kan. Kok ceritanya kayak seolah-olah 5 bulan yang lalu atau berapa bulan yang lalu gitu kan. Nah, itu gimana nih? Abang setelah masuk Islam waktu itu udah menjalankan sholat atau sudah ngapain aja? Kalau udah masuk Islam tuh cuma menjalanin sholat ya. Oh, sholat aja? Iya, sholat. Belajar belum berarti? Belajar belum. Oh, oke. Berarti habis ini karena udah syahadat, kembali bersyahadat ya teman-teman semuanya, karena memang masih galau waktu itu, mungkin masih belum belajar, belum tahu banyak, akhirnya memutuskan untuk niat lagi kembali bahwa Islam inilah adalah agama yang betul-betul dipegang teguh ya sampai saat ini. Bismillah. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah begitulah teman-teman cerita kita hari ini. Ya, banyak sekali versi cerita kisah mualaf ini. Terutama Bang Ucil nih lumayan unik ya sebenarnya, karena memang menganggap Islam sebelumnya ribet, tapi alhamdulillah ternyata dari pikiran yang ribet itu akhirnya menemukan hidayah dari seseorang tetangga katanya yang menyampaikan kebenaran tentang Islam dan bisa diterima oleh Bang Ucil sendiri. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman semuanya, sampai di situ cerita kita. Akhir kata dari kami, ya Bang Ucil ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.